Suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air, pecinta Radio Betani FM 107.7 MHz, terkhusus pendengar setia Suluh, suara penyuluh dari Kemenak Salatiga, bekerja sama dengan Radio Betani FM yang tercinta di Salatiga ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Gereja sebagai pelaku belas kasih Allah. Mengawali permenungan kita bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh rahmani dan rahimi di dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini, kami boleh mengawali hari dengan menghadap hadirat Tuhan untuk menikmati satu kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu sebagai suluh bagi kami senantiasa. Hidup kami hidup di dalam terang, bukan lagi hidup dalam kegelapan, dapat meneladani Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, mari jamah kami supaya senantiasa dapat mengerti, menelaah kebenaran firman-Mu, dimampukan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jalannya pewartaan kebenaran-Mu dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Sungguh kita perlu patut bersyukur kepada Tuhan jika kita beberapa waktu yang lalu sudah merayakan Paskah, di mana kalau bisa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ada krotoboso. Paskah adalah kepastian kasih Allah dibuktikan dengan kematian dan kebangkitannya. Mati untuk menebus dosa kita semua, bangkit membuktikan sebagai Allah yang hidup, yang mengasihi kita, menyelamatkan kita. Selama hidup Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sedemikian rupa bagaimana menjadi pelaku kasih, punya hati yang berbelas kasih kepada siapa saja yang mencari Dia. Nah, kita sebagai pengikutnya, kita patut bersyukur jika mampu hidup seperti Kristus. Kita akan flashback ke belakang. Suatu ketika Yesus pas melayani banyak orang, didatangilah orang Farisi dan bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya, "Rabi, siapakah sesamaku manusia?" Rupanya mereka menanyakan hal tersebut karena sering menyaksikan Tuhan Yesus selalu mengajar para pengikutnya untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama, yang kita kenal ajaran yang patut harus kita tuntut ikuti adalah hukum kasih dari Tuhan Yesus. Nah, dengan pertanyaan itu, Yesus yang secara bijak menjawab dengan sebuah perumpamaan. Alkisah, suatu ketika di pinggir jalan yang menghubungkan kota Yerusalem dan Yeriko, didapati seorang yang pingsan akibat dirampok dan diserang oleh para penyamut. Setelah peristiwa naas tersebut, lewatlah seorang imam dari Yerusalem ke Yeriko. Imam ini melihat dan berlalu begitu saja. Demikian pula datang seorang Lewi yang hanya melihat korban dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian setelah itu datang pula seorang Samaria
Dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem, ia melihat korban yang pingsan tersebut, segera menolong korban meski tidak dikenalnya. Saya garis bawahi, menolong korban meskipun tidak dikenalnya, membersihkan luka-lukanya, dan membawanya ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Ia melakukan pertolongan tersebut dengan tulus hati, tidak minta ganti rugi atau upah untuk jasanya, tetapi malah berkorban waktu, tenaga, dan harta untuk menolong. Orang Samaria melakukan pelayanan tersebut didasarkan dengan kasih yang benar. Orang Samaria dalam perumpamaan tersebut dinyatakan sebagai orang benar, berbeda dengan seorang imam ataupun seorang Lewi yang dianggap memahami hukum Taurat, tetapi hanya paham sebatas teori, tidak bisa membuktikan diri secara real untuk peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan tersebut. Dari kisah ini kita dapat menarik suatu pelajaran bagaimana kita harus bisa menjadi pelaku belas kasih Allah tersebut. Ketika Yesus menjawab berbalik tanya kepada orang Farisi, menurut kalian siapakah orang yang berbelas kasih? Siapakah yang punya hati untuk mengasihi? Mereka tidak berani menyebut orang Samaria, tetapi menyebut orang yang melakukan, orang yang menolong korban. Kenapa? Mereka tidak suka dengan orang Samaria yang dianggap najis. Tapi secara real dari perumpamaan itu mereka mengakui banyak yang paham hukum kasih tapi tidak punya belas kasih. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan, apakah kita seperti golongan imam, golongan orang Lewi yang mengerti kasih tapi tidak bisa merealisasikan belas kasih. Bagaimana caranya? Mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita menjadi pelaku belas kasih, meneladani terang kasih Allah. Dalam perumpamaan tadi yang tercatat dalam Lukas 10 mengenai orang Samaria dan imam maupun orang Lewi, kita dapat menarik satu hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menghindari sikap apatis dan parasitisme. Menghindari sifat apatis dan parasitisme. Nah, apa sih apatis itu? Apatis adalah sikap tidak peduli, acuh tak acuh, atau kurangnya motivasi dan gairah terhadap berbagai hal dalam hidup. Tidak mau tahu keberadaan orang lain, hanya maunya tahu kepentingan diri sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis didefinisikan sebagai sikap acuh tak acuh dan masa bodoh. Nah, imam besar maupun orang Lewi dalam perumpamaan tadi merupakan contoh figur orang yang apatis karena tidak peduli dengan orang yang tertimpa musibah yang dilihatnya. Bahkan mereka bisa dikategorikan juga sebagai orang yang bersikap parasitisme. Apa itu parasitisme ya? Yaitu parasitisme merupakan suatu perilaku atau bentuk hubungan di mana satu pihak sifatnya parasit hanya memperoleh keberuntungan dengan mengorbankan atau merugikan pihak lain
Seperti halnya ini, benalu. Nah, kita yang paham benalu, kalau orang Jawa bilangnya kemeladean. Hidupnya menumpang pada pohon yang lain. Bisa hidup karena menyerap sari-sari makanan dari pohon yang sebagai inangnya yang ditumpangi untuk hidup. Untuk kepentingannya sendiri, tapi merugikan orang lain. Acap kali, sebagai orang yang ahli agama, yang paham tentang kebenaran firman Tuhan, wah, pengajarannya kasih, kita harus mengasihi. Tapi ketika diminta untuk peduli, untuk empati dengan sesama, acap kali menghindar, enggan, bahkan parasit, tidak mau keluar membantu, entah itu dalam bentuk tenaga, dana, pikiran, atau hal apa saja, enggak mau repot. Tapi maunya, ibaratnya kalau tangan tidak tengkurap tapi menadahkan tangan, hanya meminta dikasih. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Allah yang tahu hukum kasih, bisanya secara teori saja, seperti golongan imam maupun orang Lewi, tidak bisa merefleksikan kasih itu, bersifat apatis maupun bahkan parasit. Oleh karena itu, mari kita belajar di hal yang kedua, belajar seperti orang Samaria, yaitu apa? Punya belas kasih. Orang Samaria menurut orang Farisi ataupun orang Saduki, mereka dianggap sebagai bangsa yang najis. Tapi meskipun mereka dianggap tidak ada harga diri, tapi mereka punya hati. Mereka yang dianggap sebagai orang kaum bawah, kasta bawah, justru mereka punya empati. Empati seperti Kristus. Ingat Tuhan Yesus ketika didatangi seorang perempuan karena anaknya sakit, Yesus dimintai tolong, Yesus mau menolong. Ketika didatangi seorang perwira, minta tolong untuk menyembuhkan hambanya, Yesus juga mau. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang jabatannya tinggi. Bartimeus, seorang pengemis, menghadap pada Yesus, Yesus juga mau menerima. Bahkan seorang perempuan sundal yang dianggap sudah najis, yang siap dihukum mati, Yesus juga mau melayani. Nah, seorang Samaria tadi sebagai teladan belas kasih, dengan korban yang tidak dikenal, bukan dari bagian rumah tangganya, bukan darah dagingnya, dia rela korban harta, korban tenaga, korban waktu, karena satu nyawa berharga di mata Allah. Dibandingkan, ingat ketika Yesus melihat orang gila di Gerasa, ada babi-babi banyak, ada 2000 babi. Harga nyawa seorang yang gila, orang yang sakit jiwa, itu sangat berharga. Setan yang banyak di orang gila itu diusir oleh Yesus masuk ke babi-babi. Bayangkan 2000 babi itu tidak lebih berharga dari satu orang yang sakit jiwa. Padahal satu ekor babi kalau di Papua, sebelum jalan tol dibangun di zamannya Pak Jokowi, ada orang dari Papua mengatakan bahwa satu ekor babi harganya 10 juta. Memang kalau di Jawa murah. Nah, misalnya kalau diteruskan, satu ekor babi 10 juta dengan harga Papua, 2000 ekor babi berapa M itu? Ya, tinggal mengalikan 2000 kali 10 juta. Lumayan. Itu harga nyawa orang yang sakit jiwa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang waras, orang yang
berkemenangan, kita mengamini sebagai umat pemenang. Berarti harga jiwa kita, harga nyawa kita lebih berharga dari orang yang sakit jiwa. Oleh karena itulah ketika ada yang kena musibah, Yesus berbelas kasih. Seperti orang Samaria ini yang meneladani Yesus. Nah, gereja mula-mula lahir, diajar oleh para rasul agar dapat beribadah, bertekun dalam pengajaran firman Allah. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 2. Ada bagaimana keberadaan gereja mula-mula dalam hidup di dalam pengajaran firman Allah. Mereka tekun dalam doa, saling berbagi kasih dengan sesamanya. Hal ini menjadi dasar orang Kristen di masa-masa berikutnya untuk dapat peduli terhadap sesama manusia seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Paulus menyerukan pengajarannya di dalam Kolose untuk jemaat Kolose? Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Paulus menekankan kepada umat Tuhan, bukan hanya berlaku untuk jemaat di Kolose, tapi ini firman Tuhan berlaku untuk kita semua. Kenakan belas kasihan, kenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yesus sendiri memiliki belas kasihan terhadap siapapun saja yang datang berharap kepadanya. Kita sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau, harus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ingat, penulis Amsal menyerukan seperti ini dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya tegaskan sekali lagi, ini firman Tuhan, perlu kita amini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Orang yang lemah tidak memandang agamanya apa, dari suku mana, dari bangsa mana, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tua, muda. Yang lemah itu memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita imani ini. Kalau kita berbelas kasihnya, kita sebagai murid Kristus seharusnya memiliki sikap hati yang rela menolong. Tuhan Yesus sendiri sudah peduli, rela menolong orang yang miskin, orang sakit, orang tersisihkan dan teraniaya, golongan marginal. Kita dapat menolong siapa saja yang sedang dalam kesusahan ataupun yang membutuhkan kita. Jika ada teman yang sakit, orang yang mengalami kecelakaan, atau tetangga yang sedang terkena musibah, kita harus menolongnya sesuai dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita. Dengan seorang yang haus, kita memberinya minum. Dengan orang yang lapar, kita memberi makan. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan upah yang dijanjikan Allah bagi kita di kerajaan surga. Yakinilah janji firman Tuhan. Saya garis bawahi lagi janji firman Tuhan tadi, bahwa dengan menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Yakini, kita hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidup penuh belas kasih, tidak ada ruginya. Di dalam Amsal juga dikatakan, siapa yang membagi-bagi berkat tidak akan kekurangan. Tapi siapa yang mengencangkan tangan, menggenggamkan tangan, yang tidak mau berbagi, yang pelit, malah yang mengumpulkan banyak, malah berkekurangan. Oleh karena itu, mari kita imani dan amini janji firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa sesembahan kami, Allah yang rahmani dan rahimi di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah mengajar kami, supaya kami selalu hidup seperti Engkau ya Tuhan Yesus, meneladani karakteristik yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau tunjukkan melalui firman Tuhan pada kesempatan ini. Ajar kami untuk punya belas kasih kepada orang-orang sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan bantuan kami. Karena Engkau sudah peduli atas kami, peduli untuk umat Allah, peduli untuk umat manusia, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib sebagai bukti belas kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang nyata bagi umat manusia. Ajar kami untuk meladani itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjaga.